Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Elaniana Putri dengan NIM 2161175. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai artikel dan penelitian saya yang telah disusun dengan judul Penerapan Hierarchical Clustering dalam Analisis Data Pertanian Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, saya sampaikan sebagai abstrak. Tanaman biofarmaka memiliki peran penting dalam dunia kesehatan sebagai sumber daya alam yang kaya akan senyawa berkhasiat. Nah, analisis data sangat penting dalam memahami distribusi dan karakteristik tanaman biofarmaka di suatu wilayah. Hierarchical clustering digunakan untuk membentuk kelompok tanaman berdasarkan tingkat produksi dari setiap daerah di Provinsi Jawa Barat. Diharapkan hasil yang diperoleh ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang potensi kolaborasi antar wilayah, memfasilitasi pengambilan keputusan berbasis data, dan memberikan panduan untuk perbaikan produktivitas pertanian tanaman biofarmaka. Selanjutnya, sebagai pendahuluan, pertanian sebagai jantung perekonomian Indonesia memiliki peran virtual dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk menghasilkan produk pertanian dari ladang padi hingga peternakan dan juga perikanan. Keberlanjutan ke pertanian menjadi kunci bagi masyarakat yang bergantung pada hasilnya. Nah, Provinsi Jawa Barat dengan kekayaan alam dan budaya pertanian yang luar biasa menghadirkan kompleksitas data pertanian yang menarik. Di tengah beragamnya jenis tanaman, variasi cuaca, dan kondisi tanah, salah satu sektor pertanian yang menonjol di provinsi ini adalah produksi tanaman biofarmaka. Kemudian, hierarchical clustering tidak hanya memungkinkan pembentukan kelompok berdasarkan kesamaan karakteristik, namun pada metode ini memfasilitasi pengenalan tanaman biofarmaka yang mendominasi di setiap kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Melalui pendekatan ini, dapat lebih dipahami peran tanaman biofarmaka dalam konteks kesehatan dan ekonomi di Jawa Barat. Dengan demikian, langkah-langkah strategis dapat diambil untuk meningkatkan produksi dan pemanfaatan tanaman biofarmaka lokal, memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat setempat. Nah, lalu apa sih tanaman biofarmaka itu? Tanaman biofarmaka atau obat didefinisikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada nomor 149 tahun 1978, yaitu tanaman obat atau bagian tanaman yang digunakan sebagai bahan obat tradisional atau jamu. Tanaman atau bagian tanaman ini digunakan sebagai bahan pemula atau bahan baku obat, dan tanaman atau bagian tanaman yang diekstraksi dan ekstrak tanaman tersebut digunakan sebagai obat. Kemudian yang selanjutnya, terdapat beberapa jenis tanaman biofarmaka di Indonesia, yaitu terdapat 15 jenis tanaman yang diproduksi dan dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, tanaman biofarmaka jenis rimpang yang di dalamnya meliputi jahe, laos atau lengkuas, kencur, kunyit, lempuyang, temulawak, temu ireng, temu kunci, dringo, dan juga tanaman biofarmaka jenis non-rimpang meliputi kapulaga, kecibeling, mengkudu, sambiloto, dan juga terakhir lidah buaya. Selanjutnya, Indonesia mempunyai tumbuhan obat ini tidak kurang dari 9.606 spesies dan sudah terinventarisasi sebanyak 1.845 jenis yang ditemui di ekosistem alami, terutama tipe ekosistem hutan. Nah, terdapat jumlah tanaman biofarmaka sebanyak 30.000 jenis, yaitu diantaranya 7.500 jenis sudah diakui memiliki khasiat herbal atau tanaman obat, dan hanya 1.200 jenis tanaman yang sudah dimanfaatkan untuk bahan baku obat atau jamu baik secara tradisional ataupun diproduksi oleh industri. Selanjutnya, mengenai produksi tanaman biofarmaka di Indonesia, yang pertama ada Provinsi Jawa Barat sebagai penghasil tanaman jahe dan lengkuas, yaitu berturut-turut sebanyak kurang lebih 54 juta kilogram dan 17 juta kilogram pada tahun 2022. Kemudian ada provinsi yang kedua, yaitu Provinsi Jawa Tengah, sebagai penghasil kencur terbanyak dengan total produksi tahun 2022 kurang lebih 14 juta kilogram. Yang ketiga, ada Provinsi Jawa Timur, merupakan daerah paling banyak menghasilkan beragam jenis tanaman obat, yaitu kunyit yang mencapai kurang lebih 102 juta kilogram, lempuyang 3 juta kilogram, temulawak 20 juta kilogram, dan yang terakhir temu ireng kurang lebih 2 juta 900 kilogram. Nah, secara keseluruhan total produksi ini, tanaman obat ini meningkat sejak tahun 2020 di Indonesia. Hal ini mengindikasikan meningkatnya ketersediaan bahan baku obat tradisional atau jamu yang kemungkinan akan digunakan ke depannya. Nah, apa sih manfaat dari tanaman biofarmaka itu? Yang pertama, digunakan sebagai bahan obat alami, bumbu makanan dan rempah, serta dijadikan bahan dasar kosmetik. Kemudian yang kedua, dapat dijadikan bahan jamu atau tradisional untuk kepentingan kesehatan dan menjadi alternatif pengobatan untuk menghindari efek samping obat-obatan kimia. Yang ketiga,
Manfaat tanaman biofarmaka ini dapat menjadi sumber penghasilan ekonomi lokal, terutama bagi petani dan pelaku usaha di sektor pertanian. Kemudian yang terakhir, manfaat tanaman biofarmaka ini dapat meningkatkan kemandirian masyarakat setempat dalam memanfaatkan sumber daya alam lokal dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian dari sisi clustering, apa sih clustering itu? Nah, clustering merupakan salah satu teknik data mining yang bertujuan untuk mengelompokkan objek berdasarkan kemiripan karakteristiknya dan dapat dipisahkan dari kelompok objek lainnya sehingga menciptakan kelompok objek yang homogen dan heterogram terhadap kelompok yang lainnya. Kemudian terdapat jenis-jenis clustering. Yang pertama ada hierarchical clustering. Nah, pada bagian ini akan disebutkan poin-poin perbedaan dengan jenis clustering yang lainnya. Yang pertama, hierarchical clustering ini proses pengelompokannya dilakukan secara bertahap, membentuk struktur hierarki atau dendrogram dan mempresentasikan tingkat kesamaan antar objek. Nah, objek yang dikelompokkan ini dalam satu atau lebih cluster membentuk struktur pohon yang menunjukkan seberapa mirip sih objek dalam suatu cabang dendrogram itu untuk memahami tingkat kesamaan dan hierarki antar objek dalam clustering. Selanjutnya, jenis clustering yang kedua ada clustering partisi. Nah, dalam clustering partisi ini, objek dikelompokkan menjadi beberapa cluster tanpa adanya hierarki. Algoritma seperti K-means dan K-medoids termasuk dalam kategori partisi ini. Penggunaan harus menentukan jumlah cluster sebelumnya, dan algoritma akan membagi objek ke dalam kelompok-kelompok yang telah ditentukan tersebut. Kemudian jenis clustering yang ketiga, terdapat clustering kompleksitas. Nah, objek dikelompokkan dalam clustering ini berdasarkan kompleksitas atau fitur-fitur tertentu yang memiliki fitur tertentu dalam masing-masing objek. Nah, analisis fitur ini dilakukan dengan mengidentifikasi pola atau kesamaan berdasarkan atribut atau fitur tertentu dalam data yang tersedia. Kemudian jenis clustering yang terakhir merupakan clustering dengan jaringan. Yang pertama, objek ini dikelompokkan berdasarkan hubungan atau keterkaitan antar objek, membentuk jaringan atau grafik, lalu menganalisis hubungan antar elemen untuk menemukan kelompok-kelompok yang saling terhubung dalam jaringan tersebut. Selanjutnya, saya tarik sebagai kesimpulan dari artikel yang penelitian yang telah disusun, yaitu tanaman biofarmaka merupakan salah satu aspek dalam bidang pertanian yang cukup penting. Dikatakan penting dikarenakan selain sebagai obat, pemanfaatan tanaman biofarmaka ini dapat membantu perekonomian di suatu daerah untuk dapat berkembang menjadi lebih baik. Nah, Provinsi Jawa Barat ini sebagai provinsi penghasil tanaman biofarmaka, jahe dan lengkuas terbanyak di Indonesia. Pengelompokan tanaman biofarmaka dengan clustering dapat dilihat dari produksi yang berada di masing-masing wilayah, kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian, akan diketahui wilayah yang lebih mendominasi dalam tanaman biofarmaka tertentu yang kemudian akan menjadi membantu untuk daerah setempat dapat meningkatkan sebagai pendapatan wilayah tersebut. Sekian pemaparan dari artikel dan penelitian yang telah saya susun mengenai hierarchical clustering dalam tanaman biofarmaka sebagai data pertanian Provinsi Jawa Barat. Terima kasih saya ucapkan, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.